umat akhir zaman ini umat yang umurnya pendek, fisiknya lemah. Maka caranya supaya kita bisa mengcover ibadah kita ini, mengalahkan umat-umat terdahulu yang ratusan ribuan tahun umurnya, itu dengan ini sudah amalan seperti ini nih. Maka jangan sampai kita biarkan berlalu tanpa kita perhatikan, tanpa kita buat kebaikan-kebaikan di situ. Nanti kita sendiri yang akan rugi. Insyaallah ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ingatkan umatnya mengenai hari-harinya Allah. Allah firmankan dalam Al-Quran, wa dzakirhum bi ayyamillah. Wahai kekasihku Muhammad, ingatkanlah umatmu dengan hari-harinya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagian ulama menyebutkan maksud dari ayyamillah ini yaitu hari-hari yang memang diagungkan oleh Allah, atau hari-hari besar dalam agama kita ini, dalam Islam ini, termasuk Muharram ini, termasuk bagian dari hari-hari besarnya umat Islam. Maulid, Isra dan Mi'raj, apalagi nuzulul Quran, dan termasuk Muharram ini. Apalagi di Muharram ini banyak sekali anugerah-anugerah besar, pertolongan-pertolongan agung yang Allah turunkan di dunia ini untuk para kekasihnya. Maka nanti insyaallah sedikit kita apa saja yang Allah turunkan, insyaallah ya. Bahkan disebutkan pula dalam Al-Quran pentingnya kita membesarkan, mengagungkan hari-hari seperti ini. Allah firmankan, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang tekun, yang konsisten, terus selalu menjaga syiar-syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbuatannya yang seperti itu merupakan tanda-tanda wujudnya takwa dalam diri seseorang. Orang kau perhatikan itu, maulid itu diperhatikan, dibuat acara, nuzul juga begitu, Muharram, seperti orang seperti ini, orang-orang betul-betul perhatikan hal-hal yang besar dalam agama, syiar-syiar agama. Bukan malah acara-acara orang Yahudi kita besar-besarin. Kebalik, itu umat Islam kebanyakan kebalik, acara besarnya orang-orang Nasrani kita besar-besarkan, malah yang Islam malah kita lewat begitu saja. Wa innaha min taqwal qulub, karena perbuatan seperti itu merupakan bagian dari bentuk suburnya atau kuatnya takwa pada diri hamba-hamba tersebut. Insyaallah ya. Nah, kita hidupkan jangan sampai kita nanti kalau nggak dihidupkan hal seperti ini lama-lama akan dilupakan oleh anak-anak turun kita, sehingga nanti kalau ada yang buat kelihatannya aneh. Acara apa nih senepiak, karena kita tidak pernah hidupkan lagi. Karena banyak kita yang doa-doa ini sudah nggak hidupkan lagi acara besar seperti itu, sehingga apa? Ya, turun temurun, nanti anak-anak kita kaget, aneh apa ini sepiak dengan padahal amalan-amalan luar biasa turun temurun yang diamalkan oleh para salafun saleh. Maka perlu kita buat insyaallah ya. Kemudian jamaah makan Allah Subhanahu Wa Taala, ini bulan, khususnya bulan Muharram ini termasuk bulan yang sangat mulia, bagian daripada bulan-bulan yang dimuliakan khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah niki punya 12 bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu isna asyara, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada arba'atun hurum, 4 bulan yang sangat-sangat dimuliakan lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dari 12 bulan itu ada 4 yang sangat-sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum. Nah, dari yang 4 ini ada di dalamnya bulan Muharram. Apa saja yang 4 ini? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4. Nah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 3 ini mutawaliyat, bergandengan. Dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram kan gandeng ini. Yang 1 yang pisah, yaitu Rajab sebelum Sya'ban itu. Nah, itu bilangan itu bulan-bulan yang ya tidak menafikan kemuliaan bulan Ramadan. Ini maksudnya ada yang khusus, memang yang dimuliakan khusus oleh Allah. Sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sabdakan bahwa ini bulan Muharram ini khususnya Allah nisbatkan langsung dengan namanya sendiri. Padahal kita tahu ya apa di dunia ini sudah milik Allah. Surga, neraka, dunia kita, para wali itu sudah hak milik Allah itu. Tapi ada Allah sebutkan melalui lisan nabinya, khusus bulan ini disebut dengan bulannya oleh Allah. Afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrullah al-Muharram. Nabi sabdakan, seabdal-abdalnya puasa selepas bulan Ramadan, sunnah maksudnya nih. Ramadan dia udah paling tinggi sudah karena dia fardu. Tapi ada seabdal-abdalnya puasa selepas Ramadan, itu ada yang abdal, yaitu siyamu syahrullah, berpuasa di bulannya Allah, bulannya Allah. Jadi para sahabat, apa maksudnya bulan Allah itu? Bulan apa itu? Wahya al-Muharram. Jadi seabdal-abdalnya puasa dari selepas bulan Ramadan itu ya puasa di bulan Muharram ini. Mulai tadi itu bagus puasa dari itu, supaya penutupan tahun kita ini ditutup dengan kita berpuasa. Dan disunahkan juga, bukan disunahkan sih ini, dianjurkan, bukan sunnah, dianjurkan tafaulan ini atas Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Itu disunahkan kita di awal tahun itu kalau puasa ya buka puasanya dengan minum susu putih itu. Tafaulan supaya selama setahun itu kita dibersihkan sebagaimana bersih putihnya susu, dibersihkan dari segala-gala yang haram, yang subhat, dari segala yang maksiat dan sebagainya. Ini bukan hadis, ini tafaulan dengan atharus solihin, bekas-bekasnya orang-orang soleh. Karena setiap orang soleh itu dia punya firasah. Orang soleh itu dia punya firasah, dia ada kelebihan. Saking bersih hatinya, dia diberikan kebersihan hati sehingga diberikan firasah. Maka kalau tuan guru itu bilang jangan joktit, ini tuan guru ngadakan semua, dia ini coba-coba, dek bareh kualat. Tuan guru kadang-kadang dendek piak nih, udah piak bareh, itu kan di lain ya, orang seperti itu di lain dia. Wa innahu yanzuru binurillah, karena mereka itu melihat dengan pandangannya Allah. Makanya kalau orang soleh dah ingatkan kita jangan kita terjang nanti bahaya. Nah, itu minum susu itu termasuk tafaulan atharus solihin supaya kita dapat keberkahan. Insyaallah ya. Nah, kemudian ada beberapa kejadian-kejadian besar yang pernah terjadi, kita ringkas saja karena intinya nanti di yang terakhir ini. Ada beberapa kejadian besar supaya kita tahu di bulan Muharram ini apa saja yang terjadi. Sebagian disebutkan dalam kitab-kitabnya para ulama, banyak sekali. Termasuk di antaranya pada bulan inilah diciptakannya Nabi Allah Adam. Diciptakan jasadnya itu, dibuatkan jasadnya, tempat ruhnya itu. Nah, awal penciptaan jasadnya Nabi Adam itu ya pada bulan ini, bulan Muharram itu. Kemudian juga pada bulan ini pula juga Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Jadi ketika Nabi Adam itu makan itu buah larangan itu,
makan buah khaldi karena dirayu oleh iblis. Jadi iblis ini sudah pengalaman goda kita, maka dengan kita doa tadi atau nanti di awal tahun ini supaya Allah jaga setahun ini, insya Allah dijaga. Jangan kita merasa aman dari godaan iblis. Iblis itu orang pengalaman. Nabi aja sempat bisa digoda, apalagi kita. Nabi Adam itu kan digoda tuh sampai bersumpah. Andai dia tidak bersumpah, iblis itu mungkin tidak dia mau Nabi Adam. Nah, disebutkan dalam Al-Quran, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Demi Allah, kata iblis. Jadi biasa orang suka bersumpah palsu itu, maka sumpah palsu termasuk dosa besar itu. Demi Allah, wahai Adam, wahai Hawa, inni lakuma laminan nasihin. Aku ini penasihat luar biasa untuk kalian berdua, demi Allah. Karena Nabi kalau disebut Allah itu ya tidak bisa nolak, tidak bisa nolak. Kalau sudah Allah jadi landasan sumpahnya, Nabi ya tidak berani. Jadi dikerjakan aja. Demi Allah, wahai Adam, Hawa, aku ini penasihat yang unggul, yang utama buat kalian. Makan itu buah itu, Allah akan beri kalian mulkin la yabla, kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Sebagian menyebutkan kau akan jadi malaikat, sebab malaikat ini tidak akan pernah mati. Tidak akan pernah, karena Nabi Adam juga sempat mengetahui bahwa dia ini akan dijadikan khalifah. Setan ini rayu, demi Allah, sumpah demi Allah, kalau kau makan itu buah itu, kamu akan kekal, tidak akan diturunkan ke bumi. Karena sudah mintaannya itu atas nama Allah, namanya Nabi, ya berat rasanya untuk tidak mengerjakan kalau itu sumpah. Seperti Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim itu kan punya ladang kambing itu selembah itu, dikorbankan setengah lembahnya. Ada lagi itu datang malaikat menguji dia, demi Allah sumpah, karena sebut nama Allah dikorbankan lagi. Nah, Nabi itu kalau sudah orang mintanya karena Allah, tidak akan berani ditolak. Ya, Nabi Adam memakan buah itu. Fakalahuma fabadat lahuma sawatuhuma wa tifaqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Dimakan berdua, akhirnya selesai makan itu nyangkut di sini. Aras kana jen. Nah, itu buah khaldi itu nyangkut di sini. Kemudian kalau Siti Hawa nyangkut di dadanya, jadi buah dada itu. Jadi nggak bisa masuk ke perut, itu masih nyangkut di belum sampai ke perut. Kemudian seketika itu rontok, wa tafiqa yakhsifa alaihima min waraqil jannah. Langsung rontok dia punya pakaian, telanjang bulat. Langsung rontok pakaiannya semua. Kemudian diambil waraqil jannah, gedeng-gedeng satrik surga, no, gedeng-gedeng pohon sinat tutup auratnya, begitu. Itu kisahnya. Jadi sebelum dia diturunkan itu begitu keadaan, wa tifaqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah fa asa Adam rabbahu faghawa. Kemudian ketika Nabi Adam sebenarnya sering yang juga ceritakan sebutkan bahwa sebenarnya sudah menjadi skenario Allah sudah. Seperti dulu kita ngaji akidah itu, Nabi Adam mau makan buah khaldi atau enggak makan, tetap Nabi Adam punya jatah dikirim ke dunia. Seumpama enggak dimakan juga Nabi Adam tetap, karena sebelum kejadian memakan buah khaldi itu Allah sudah ilankan. Bahkan sebelum Nabi Adam ini diciptakan nih, belum diciptakan nih Adam, Nabi Adam belum diciptakan, masih ada Azazil, jin dan iblis di waktu itu sebelum dilaknat jadi iblis, itu Azazil namanya. Nah, di sana Azazil dan iblis diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idza qulna lil malaikati, ketika Allah firmankan kepada malaikat. Nah, Azazil juga termasuk golongan malaikat, dia diangkat seperti golongan malaikat. Apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku Allah akan jadikan seorang khalifah di bumi. Nah, itu Nabi Adam belum diciptakan. Jadi sudah ada informasinya sebelum adanya Nabi Adam di surga itu sudah akan ada khalifah. Makanya ulama katakan nekeloran atau ndek nekeloran buah khalino, tetap Nabi Adam akan dikirim ke
ke dunia ini. Seperti itu. Paham ya? Kemudian ketika diturunkan di dunia, di Muharram juga taubat beliau diterima. Jadi ketika makan bakhal itu, Nabi Adam itu taubat bertahun-tahun, mohon doa, minta kepada Allah, nangis, tapi nggak ada sambutan daripada Allah atas makannya bakhal. Sampai semua tempat di dunia ini pernah digunakan sujud, nangis untuk supaya Allah terima. Kata para ulama, Nabi Adam kekasih Allah satu kali saja buat kesalahan dikirim ke dunia. Itu nih, wah puluhan kali terbuat kesalahan, ratusan kali bahkan ditotohi tengah lu kesalahan tane lagu berharap-harap utama surga. Nah, itulah kita ini. Makanya ya Nabi Adam pun berdoa minta kepada Allah pas bertepatan pada bulan Muharram, doa beliau didengar oleh Allah. Sering kita baca, tadi juga kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Termasuk juga kejadian besar juga di bulan Muharram ini, Nabi Allah Nuh alaihissalam diselamatkan dari banjir. Itu kejadian luar biasa itu pun juga pada bulan Muharram kata para ulama. Jadi Nabi Nuh itu berdakwah itu tidak kayak teman-teman ahbab dai ini, 4 bulan habis itu libur, 3 hari libur. Tidak, Nabi itu dakwahnya kapan? Inni da'utu qaumi lailan wa nahara, siang malam. Jadi istirahatna ngelor kan sembah ini dakwah ngajak. Balam yazidhum du'ai illa firara, tapi semakin diajak semakin lari. Jadi bukan berarti Nabi itu kasar, enggak, memang sudah tidak ada jatah hidayah. Terus itu sampai 950 tahun, sampai 950 tahun, sampai Nabi Nuh itu tidak pernah putus asa, sehingga turun perintah daripada Allah, ya Nuh, sesungguhnya la yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu ya'malun. Wahai Nuh, la yu'mina min qaumik, sudah tidak akan ada lagi yang akan beriman dari kaummu ini illa man qad aman, kecuali yang sudah beriman ini 80 ini aja sudah. Yang lain ini tidak akan beriman walaupun kamu ajak mati-matian sampai kiamat, tidak akan sudah. Jadi ini tak sudah ini yang akan beriman nih. Yang selain itu tidak akan, walaupun kamu siang malam bahkan tidak pernah lelah dakwah dia, tetap mereka akan beriman. Cuman ini aja tidak akan beriman yang 80 yang kamu ikut. Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Maka ketika mendengar itu ya Nabi Allah berdoa, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyara. Minta doa Nabi Allah Nuh kepada Allah supaya ditenggelamkan aja nih, sehingga yang semuanya tenggelam, yang selamat yaitu. Maka kita ini, keturunan kita ini, orang mana saja keturunan daripada Nabi Nuh ini. Sama yang selamat itu dari binatangnya juga. Itu terjadi kapan? Terjadi juga pada bulan Muharram. Nabi Yunus juga alaihissalam. Nabi Yunus ini kan terkenal Nabi yang dakwah juga. Sebagian kita salah menafsirkan, kita kira Nabi Yunus ini putus asa. Enggak ada istilah putus asa dari para nabi itu untuk menyampaikan agama, karena sudah tugas patennya. Falam taf'al fama ballagta risalatah. Kalau para nabi itu enggak jalankan itu, ya enggak jadi nabi, dia ini dicabut kenabian, karena itu tugasnya sudah. Maka Nabi Yunus itu ketinggalkan kaumnya itu, tidak lagi mengurus kaumnya itu, bukan karena capek lelah putus asa, bukan, mesti itu perintah Allah, karena Nabi itu tidak akan berbuat kecuali perintah Allah. Maka Nabi Yunus pun tinggalkan kaumnya, naik ke perahu. Ceritanya kan Nabi Yunus itu di atas perahu itu goyang terus, itu kayak tsunami itu. Nggak pernah itu tenang, perahu itu mau kebalik. Sehingga ada berahib di situ orang-orang yang pandaian ngeramal lah. Kayaknya di perahu ini ada orang aneh ini, ada orang yang bikin perahu ini ini harus kita singkirkan ini orang nih. Ternyata rahibnya mengatakan,
Coba dicek diundi siapa nih. Ternyata berkali-kali diundi itu yang kena Nabi Yunus. Sementara orang tahu ini orang soleh Nabi Yunus sama orang di kapal itu. Tapi ini pelamal katakan pokoknya iya sebabnya nih kapal ini akhirnya ya ketimbang kita mati semua, ya ini aja yang kita buang. Sehingga Nabi Yunus pun dibuang ke laut. Sebelum jatuh ke laut langsung disambar oleh ikan, disambar oleh ikan paus. Kalau bahasanya sekarang ikan nun. Itu 40 hari 40 malam di perut bumi gelap gulita, di dasar lautan. Nabi dia berdoa mohon kepada Allah, la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh, terus doa. Seumpama dalam Al-Quran kan disebutkan walaula kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seumpama Nabi Yunus itu tidak doa la ilaha anta subhanak, la labitha fi batnihi, dia akan tetap berada di perut ikan itu ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Dia namiru kekal nih empat sampai kiamat. Seumpama dia berdoa la ilaha anta subhanak itu. Tapi ya dia doa akhirnya dikeluarkan. Nah itu terjadi juga pada bulan Muharram. Banyak lagi. Termasuk di antara Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim ini dikirim ke siapa? Raja Namrud. Namrud ini raja yang Allah hancurkan hanya dengan satu ekor nyamuk yang pincang. Dimasukkan nyamuk ke telinganya, itu mengkotok kepalanya sehingga mati. Jadi sebelum itu ya Nabi Ibrahim berdakwah sehingga beliau dilemparkan ke dalam api, yang api itu sangat besar sehingga orang nggak bisa dekat. Tadi orang mau lempar Nabi Ibrahim itu nggak bisa, dia harus pakai ketapel. Saking besarnya api, kalau mendekat panas. Jadi menggunung, itu kayu pakai membakar itu 40 hari dikumpulkan terus semua dikerahkan, rakyatnya itu kumpulkan kayu selama 40 hari ngambil beli api tersebut, sehingga orang nggak akan bisa dekat itu. Maka gimana ini, sudah kita buat apinya, terus gimana kita nih Ibrahim kita muala ini, datang setan, kamu buat ketapel, maka dibelah ketapel raksasa itu. Makanya kemain ketapel ini tidak boleh kita mainkan, itu ketapel itu tidak boleh, termasuk dilarang. Apa nama bahasa Arabnya itu, dilarang, karena itu dulu pernah digunakan untuk alat itu melempar Nabi Nuh ke api yang besar itu, sehingga Nabi Nuh pun masuk. Nah selama 40 hari juga di sana tidak ada yang terbakar. Kemudian beliau diselamatkan di api itu juga pada bulan Muharram. Paham ya? Pokoknya banyak sekali sudah kejadian-kejadian besar yang terjadi di bulan Muharram. Termasuk juga di akhir-akhir itu salah seorang daripada cucu Rasulullah yang namanya Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu, beliau di Karbala itu ketika memperjuangkan ya keadilan, kebenaran, ternyata beliau ditipu daya oleh orang-orang Kufah di masa zamannya Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah. Nah berada di sana dikabarkan, kamu datang aja ke Kufah, katamu Yazid, nanti kamu akan dapat kedudukan, kamu akan diberi satu hal. Maka senangnya Sayyidina Husain dibawa semua anak keluarganya, semua anaknya Sayyidina Hasan juga. Tapi sampai sana dibantai semua tanpa tersisa kecuali siapa? Anaknya Sayyidina Hasan satu dan Sayyidina Husain di Karbala itu. Bukan bantai-bantai, semua dibantai. Semua anak-anak cucu beliau juga dibantai di Karbala itu. Itu juga terjadi pada 10 Muharram. Paham ya? Di sini siapa yang bantai? Siapa yang bantai? Sayyidina Hasan di sana? Yazid bin Muawiyah yang sekarang ya menjadi kelompok Syiah gitu. Tapi ya kita juga sekarang kan kita tengok di media ini kan, yang berani lawan Israel itu siapa? Orang Syiah gitu. Terus gimana kita menyikapi ini sementara saudara-saudara kita ini habis dibantai sama orang
L, nomor rumahnya semua dihabisi sama Israel itu. Kok tiba-tiba sementara kita yang ahli sunnah ini banyak negara-negara besar ahli sunnah ini, tapi tidak ada yang berani hanya Syiah itu. Gimana sikap kita? Ya kita syukur aja gitu. Syukur di saat ini sudah, kita jangan lihat perbedaan. Walaupun ada sebagian akidah kita berbeda dengan Syiah, tetapi dia masih meyakini Allah itu Tuhan, masih juga meyakini Nabi Muhammad itu utusan Allah, Nabi akhir zaman, itu cukup saja dia anuknya. Seumpama disebutkan itu sama para ulama, seumpama orang Cina turun tangan bantu orang-orang Palestina, kita syukur nggak? Syukur nggak? Senang nggak? Tapi orang kafir dia itu, orang Cina itu, senang nggak? Senang kita, apalagi orang Syiah ini, dia Islam, nabinya juga Nabi Muhammad, Qurannya sama dengan kita. Nah, jadi dalam hal seperti ini janganlah kita lemahkan perjuangan orang-orang Syiah itu, walaupun ada sebagian ya berbeda akidahnya dengan kita. Mereka itu, sebagian mereka itu ada yang melaknat Sayyidina Abu Bakar. Di sinilah bedanya. Tapi selagi dia itu masih Tuhannya sama dengan kita, Nabi Muhammad dia yakin Nabi akhir zaman, nah, dan dia meyakini Ahlul Bait Nabi, ya sudah, kita bersyukur masih ada yang berani tegak membantu. Jangan kita ikut-ikutan melemahkan percuma dah, jangan. Ayo, siapa yang berani maju ke situ? Yang berani melawan Israel yang begitu kuat itu. Jadi mereka ya, kita ya support saja, kita doakan ya, mudah-mudahan segera saudara saya kita di Palestina itu diberi kemerdekaan. Bukan berarti kita benarkan ajaran Syiah. Karena sebagian Syiah yang ada di Irak, Syiah yang ada di Irak itu memang agak kejam sedikit dia. Beda dengan di Iran. Tapi pentolan Syiah ini adanya di Iran. Kalau di Syria ini, di Syria namanya sekarang digulingkan oleh presiden baru Syria. Ini ahli sunnah dia. Sebelum itu ada namanya Bashar al-Assad. Nah, inilah yang paling banyak bantai kaum muslimin Syiah ini nih, Syiahnya ekstrem Bashar ini. Sampai lebih dari yang dibantai oleh Israel ini. Tetapi itu di Irak itu tempatnya, sekarang sudah digulingkan sama presiden baru yang ahli sunnah oleh orang Syria. Tapi kalau di Iran ini ya banyak orang-orang ahli sunnah di Iran itu, orang-orang kayak kita ahli sunnah. Mereka aman, nyaman tinggal di Iran, tidak pernah ada tinggal. Yang banyak dibantai itu yang di Syria ketika pemerintahannya Al-Assad itu, Bashar al-Assad itu yang banyak dibantai itu. Ahli sunnah berapa jutaan itu, puluhan juta dibantai. Supaya kita sedikit tahulah, supaya nggak mudah menyalahkan, tidak mudah. Sekarang ini kan ya Allah, kita lihat hampir 2 tahun itu orang-orang Palestina itu dibantai. Nah, itu siapa yang berani? Kalau makanya ketika orang ada yang berani ya kita dukung, apalagi dia orang Islam. Salah ya? Bersyukur karena ada hadis mengatakan innallaha yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Allah ini bisa menguatkan ini agama dengan laki-laki pendosa. Jadi kita support, dukung, dukung, mudah-mudahan segera diberikan kemenangan. Kemudian apa yang perlu kita buat di bulan yang mulia ini? Kata para ulama minimal ada 3. Nah, ini 3, saya lihat waktu dulu. Misalnya ada 12 menit insyaallah. Ada 3 amalan yang perlu kita buat selain nanti puasa, kemudian sedekah. Kalau puasa ini memang kita ditekankan disuruh. Boleh dari awal tanggal 1 atau dari tadi yang akhir tahun itu sama besok awal sampai 10 itu, atau sebulan penuh kita puasa juga boleh. Karena paling abdolnya puasa ya puasa di Muharram ini. Puasa sunnah yang paling abdul, seperti yang dia sampaikan tadi, siyamu syahrul al-muharram, puasa yang paling lebih abdul selepas Ramadan di Muharram ini. Tapi minimal kalau seumpama sebulan penuh nggak bisa, 10 awal tanggal 1 sampai 10. Kalau 10 awal juga nggak bisa, minimal 2 nanti di hari Tasu'a sama Asyura, hari ke-9 sama ke-10 itu jangan sampai minimal. Kalau nggak bisa juga, 10 Muharram jangan sampai ditinggalkan. Jadi kita diarahkan kalau nggak bisa utuh sebulan, minimal 10 awal. 10 awal juga masih berat. Minimal 2 itu Tasu'a sama Asyura. Kalau 2 hari juga berat, minimal jangan sampai ketinggalan 10
Muharram. Karena Nabi sabdakan asa ayyukaffira sanatal ladzi qablah. Karena itu diharapkan Nabi sabdakan akan mengampuni dosa kita yang akan qablah itu apa? Yang telah lewat. Nah, dosa yang tergawe rubino tak ampuni setahun oleh Allah dengan kita puasa 10 Muharram itu. Maka itu berikan sebagian kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa ya dari awal itu sampai selesai. Insyaallah ya. Nah, kemudian di sini apa perlu yang kita buat di bulan yang mulia ini? Jangan sampai kelewatan begitu saja karena ini awal tahun, maka perlu kita buat yang namanya 3 amalan. Ada namanya muhasabah, ada namanya muraqabah, ada namanya mubadarah. Jangan sampai bulan lewat, tahun lewat begitu kita begitu saja. Sementara kan setiap tahun ini ada aja yang kurang dari kawan-kawan kita, keluarga kita ini. Lebih narak kan cata kira ngaji itu nak sampai tahun wah berangkat duluan. Lu ende lebih kan itu begawian nak wah berangkat duluan ke akhirat. Nah kita tinggal nganteh. Dan itu beranggapan umur ini semakin ke depan ini semakin panjang, semakin belonde, semakin maju ini semakin dekat dengan kematian. Jangan sampai dikasih lolos begitu saja. Mesti ada introspeksi diri, kalau enggak nanti nyesel kita di akhirat. Pertama yang harus kita buat apa? Muhasabah. Muhasabah yang apa? Muhasabah ini mengintrospeksi diri. Dalam Al-Quran Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha. Hai orang-orang beriman, wal tanzur, hendaklah setiap dari kalian itu mempersiapkan atau melihat ma qaddamat ligad, apa yang telah dia siapkan untuk hari esoknya. Apa waktu siapan untuk kita menghadapi hari yang tidak ada akhirnya itu. Selepas kematian itu akhirat. Lamun dunia kan ada awal ada akhir. Akhirat nanti arah awal dan arah akhirnya. Apa ada persiapan perjalanan yang begitu panjang di kubur aja itu berapa ribu tahun. Belum di masa tengah hisab 1700 tahunan. Belum nanti hisab belum lagi di sirat 1500 tahun. Terus masih panjang perjalanan. Wah hande apa sih persiapan? Wal tangdur nafsun ma qaddamat ligad. Setiap diri itu hendaklah pikir apa yang sudah dia siapkan untuk kehidupan nanti itu. Ini dalil untuk kita disuruh bermuhasabah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa firmankan juga wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Setiap manusia alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Allah Subhanahu wa taala gantungkan catatan amalnya di lehernya. Hisab kita ini catatan amal kita ini mau taat mau maksiat tergantung lete. Abdai tadi. Kocek memang kalau udah buka sedih mata memandang belon. Tergantung. Alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamah. Itu akan dikeluarkan. Akan dilihatkan, udah dikeluarkan nanti. Habis dikeluarkan apa? Iqra kitabak. Kita mesa baca catatan kitab tu. Lai aku jam sengene ngene gawe iku, jam sengene ne gawe iku lengkap per detikna. Terus saya dengar selapuna sendingna anak tu dengan tok ada guru tu semua batu tenge. Ngembela ada. Jat berbohong dia bau terbohong dia akan ngomong seperti yang dicatat itu. Ngembela ada. Jam ngene ne gawe itu. Ruang terdoang sore-sore besar-besar bersongkok bidang lagu sebisa pihak gawe tercatat lihat. Wa nukhrijuhu lahum yaumal qiyamah, akan dikeluarkan itu hari kiamat. Kemudian diperintah oleh Allah, iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kamu baca sendiri di depan semua makhluk ini apa yang kamu buat selama hidupmu. Kamu naruh ternyata gawak ngene. Nah, ini sandik sempat istighfari ketika di dunia, tapi lama tau istighfar ya insyaallah telang dan lagu dia tau istighfar dia tau muhasabah taubatin tetap akan tersimpan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin, tidak akan sebesar sawi itu kecil sekali, itu akan ada catatannya.
Makanya penting teh muhasabah. Wah tendek mungkin lah mau kebaikan kan syukur alhamdulillah. Tapi kalau keburukan nih wah tendek istighfar ini. Kalau ndek ngano ya jemaah. Kita baca diri keburukan kita itu. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Di hari itu tidak ada yang tersembunyi apapun itu. Tidak ada yang tersembunyi, semua jelas. Apa wah tagawe di dunia kecil belikna, sengaja ndik sengajana tertulis. Jemaah beralasan itu merembe. Kadang kita kan melakukan maksiat kalau dipaksa tetap ditulis malaikat. Nanti beralasan itu aku terpaksa Allah. Maaf. Lagu lamun sengaja aku teman. Sudah proses. Nah inilah pentingnya muhasabah. Wah tanda istighfar sak nganu-nganu. Dosa-dosa sahawa lewat. Namanya rendosa ni dia ni sampai teremehan. Dia ni sampai. Jangan kembali jo kita. Begitu juga kebaikan. Jelas dalam hadis riwayat Imam Hakim, kalau enggak salah itu disebutkan al khairu atau al birru la yubla. Kebaikan itu tidak akan pernah usang. Jadi sekecil apapun kebaikan jangan tegawe, jangan dait seite. Dak dengan dek na percayaan dek pedulian no kebaikan no. Dek na anggap kebaikan, tapi kalau itu kebaikan sekecil apapun tapi kita niat ikhlas karena Allah. Walaupun orang enggak anggap itu kebaikan, akan kembali ke kita. Ndak di dunia ini, di akhirat. Ndak sekarang besok. Ndak besok pas kita tua. Kalau enggak pas kita sekarang. Kalau enggak nanti ditemui oleh anak turun kita. Kalau enggak di akhirat pasti sekecil apapun kebaikan la yubla, tidak akan pernah tidak diproses. Maka jangan kita malu buat kebaikan walaupun orang enggak anggap asal itu baik. Nyingkirkan duri dia. Kan banyak itu enggak anggap kebaikan, nyingkirkan duri di jalan apalagi. Senyum kepada orang, ya itu akan besar harapannya nanti kita akan dapatkan. Wal dzambu la yunsa, begitu juga keburukan. Sekecil apapun keburukan jangan kembali joki. Gitu. Cepat lambatnya di dunia atau di akhirat. Ndek neneke jemak, ndek jemak pas tertua jemak. Ndek pas tertua pas sekarat jemak. Ndek ni mau anak turun mau, ndek anak turun di akhirat pasti sekecil apapun maksiat. Ini kalau ndek sempat istighfar jangan kembali jok kita. Paham ya? Orang maksiat ini dia dianggap kecil. Maksiat ini jangan kembali jok pelakuan. Man amila sholihan fali nafsi wa man asa fa 'alaiha. Maka dengan kita muhasabah ini di awal tahun, ya Allah piri gawe kole kelalian. Nanti tak istighfar tobat insyaallah diampuni dengan nangis kepada Allah. Lamun dia istighfar jak terjadi penyesalan, nyesal le akhirat sudah tidak ada gunanya. Boleh, yang penting sedia mandi sekarat, kipiran pun asalkan masih hidup, kan sudah yang kemarin Hikam sampaikan, selagi kita nyawa masih belum sampai ke tenggorokan dan matahari belum terbit sebelah barat, taubati sudah, taubati, jangan sampai ndak nanti nyesel. Dalam Al-Quran firmankan, wa wudiyal kitabu fatarul mujrimina muspikina mimma fihi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Wa wudiyal kitab, ketika catatan amal ini diletakkan, ini orang-orang pendosa ini diceritakan, fatarul mujrimin, orang-orang pendosa itu melihat, al muspikin, dan sambil takut. Ini orang-orang pendosa ini, wah tahu lah di dunia ini dosa neluik terus istighfar. Ketika di hari penghisaban diletakkan kitab di hadapan mereka itu sambil ketakutan, sambil dia katakan mimma fi muspikuna mimma fihi, sambil takut terhadap isi catatan apa di dalam kitabnya itu. Wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab, ya Allah nih kitab apa nih dia narak sak tersembunyi, semua sena gawe sale atena sale pikirana sena buat apapun lengkap tercatat. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Tuh buat nyesal. Allah maka lihat istighfar ya. Nyesal itu bermanfaat. Ande nak kena walaupun nangis darah, nangis nanah sampai jebol mati dan berguna. Maka nekenilah kesempatan di dunia masih tetap yang oleh Allah Subhanahu kesempatan muhasabah istighfar insyaallah ya. Hasibu qabla an tuhasabu, sebelum kita dihisab nanti di akhirat, hisab dulu. Dengan kita hisab diri kita di dunia ini dan kita istighfar, insyaallah semua itu tidak akan mendapati kepada kita karena kita sudah biasa muhasabah. Kemudian apa yang kita buat yang kedua yaitu
muraqabah. Muraqabah ini sudah umum, sering kita buat. Kita disuruh untuk bermuraqabah. Kenapa? Apa itu muraqabah? Ihsan itulah. Ubudullaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Allah, kita itu merasa diawasi. Inna rabbaka labil mirsad. Tuhan kita ini selalu mengawasi kita itu. Alam ya'lam bi annallaha yara. Allah selalu melihat kita itu. Kita ini aja dipasang CCTV, akan banyak macam-macam kita. Nah, Allah ini lebih dari CCTV. Kalau CCTV itu saksinya cuma CCTV aja, tapi Allah itu semua akan jadi saksi. Di mana kita buat ketaatan atau kemaksiatan, ini akan ngomong, kalau ini akan ngomong, baju akan ngomong, semua akan jadi saksi. Ya Allah, layak aku digunakan untuk taat, untuk ngaji. Syukur. Tapi kalau enggak, alam ya'lam bi annallaha yara wa kana Allahu ala kulli syai'in raqibah. Terus di samping kita muhasabah, terus apa? Kita usaha untuk muraqabah. Muraqabah ini apa? Hati-hati, dendek bertindak. Kalau belum itu sudah sesuai enggak dengan perintah Allah, ada enggak maksiat di sana melanggar, baru kita kerjakan. Dendek coba-coba, wah tahu jelas ini, wah subhat, wah tahu tidak maksiat, wah tahu jangan rusak hormatan dengan, tahu jangan ngurian, jangan tahu maksiatnya, kok gawe teh ya. Nah, itu harus tentang Allah. Merasa kita nggak diawasi oleh Allah. Salah ya? Ya, itu pada-pada. Itu masih duit, itu pada-pada kan. Yang penting ketika jatuh maksiat, istighfar. Kemudian yang terakhir yang kita buat apa? Yaitu mubadarah. Mubadarah ini apa? Bersegera buat kebaikan. Ini tunda-tunda wah. Wah tahu dengan ini tapi dia semakin toan ini tunda barah amkuah apa rana amkuah toan sekejap buku taubat bare wah dende kematian entau tahiri kematian entau umur tak ada pohon kenyaman kan kadang moteknya dari kadang dia menjadi motek wah terkadang wah sampai lelah tangat le idulun dia trik sampai ya sedele din ini mati sampai tiu balik kena. Dan ini kayak gitu juga kita. Nah, kadang ada yang baru lahir mati, tidak kenal umur yang namanya kematian. Makanya berusaha untuk bersegera. Faida parokta fang sob. Ketika selesai amal yang lain, terus buat yang lain. Jangan kasih kesempatan untuk setan mengganggu kita. Wallahu alam bisawab. Ini tanya kan? Ini mungkin sedikit lah yang perlu kita buat untuk kita arungi kehidupan kita yang masih sisa-sisa berapa tahun ini. Allah alam, mungkin bukan berapa tahun, berapa bulan mungkin. Bisa jadi bukan berapa bulan, berapa minggu, atau bisa jadi berapa hari atau berapa detik ini, bisa jadi nggak kita mati. Tak buruk, bisa jadi nggak? Bisa jadi habis ini kita dipanggil, bisa jadi, tapi udah kita niat, ya Allah saya akan niat muhasabah, kemudian kita niat muraqabah dan mubadarah. Tolong saya ya Allah, dengan awal tahun ini saya mulai dengan kebaikan. Tolong saya untuk bisa meninggalkan maksiat, tolong saya untuk bisa melawan hawa nafsu saya, dan tolong saya untuk terus mampu melakukan ketaatan. Insyaallah Allah akan tolong. Insyaallah terakhir kita doa ya. Doa penutup akhir tahun ini belum kita doa. Insyaallah kita doa. Nah, enggak apa-apa, azan sebentar. Biarkan azan dulu, kita doa. Ya Allah, bagian kita doa ya sama-sama. Doa awal tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimad du'afa wal fuqara wal yatama wal masakin ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainullah nura
وتكون لنا وللمؤمنين فرجا ومخرجا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وكريم وجودك النعيم المؤول وهذا عام جديد قد أقبل نسألك يا الله الإسمة فيه من الشيطان وأوليائه وأعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغلال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا ومخرجا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أنت الأبدي القديم المؤول وعلى فضلك العظيم كريم وجودك النعيم المؤول وهذا عام جديد قد أقبل نسألك يا الله الإسمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغلال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا ومخرجا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وكريم جودك العميم المؤول وهذا عام جديد قد أقبل نسألك يا الله الإسمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والأون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغلال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. تقبل منا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اجعلنا جميعا وللمسلمين في هذه الشهر الشريفة المباركة من عبادك الصالحين أوليائك المقربين علمائك العاملين. جعلنا جميعا فيها يا الله من عبادك الصالحين أوليائك المقربين علمائك العاملين. جعلنا يا الله فيها يا الله من الفائزين الآمنين المقبولين مخلصين متقين يا أرحم الراحمين. وجعلنا فيها يا الله هادين المهديين ولا تجعلنا الضالين والمضلين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بشر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صلاة الله سلام الله على رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. سبحان الله بحمده سبحان الله ما بحمدك.